Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Adena dengan NIM 2121232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu tentang pengelolaan harta pusako di Minangkabau. Sebelum saya memasuki materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dan kedudukan tanah ulayat serta jenis-jenis tanah ulayat. Yang pertama, konsep dan kedudukan tanah ulayat. Konsep tanah ulayat menurut adat Minangkabau merujuk pada sistem matrilineal, yang mana sistem ini menganut faktor genealogis yang mengambil garis keturunan dari sang ibu saja. Serta tanah ulayat menurut adat Minangkabau merupakan lambang harga diri dan kehormatan hukum adatnya. Yang kedua, jenis-jenis tanah ulayat. Jenis-jenis tanah ulayat terbagi menjadi 4, yang mana yang pertama, tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari ialah tanah yang beserta sumber daya alam. Yang kedua, tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku ialah tanah yang hak miliknya atas sebidang tanah. Dan yang ketiga, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum ialah tanah yang hak miliknya atas semua anggota kaum. Dan yang terakhir, tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo ialah tanah yang diatur oleh para lelaki tertua. Selanjutnya, pengelolaan harta pusako di Minangkabau. Harta pusako di Minangkabau dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama harta pusako tinggi, yang kedua harta pusako rendah, dan yang ketiga harta kepemilikan. Yang pertama, harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi ialah harta yang diwariskan secara turun-menurun yang biasanya sudah dilakukan atau sudah dimulai dari beberapa generasi ke generasi lain. Harta pusako tinggi ini diwariskan oleh nenek kepada ibu dan dari ibu kepada anak perempuannya. Harta pusako ini berupa harta yang berkaitan dengan sekelompok kaum yang berupa tanah, rumah gadang, ataupun tanah garapan. Pusako dalam lingkungan kaum yang berkuasa ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Yang kedua, harta pusako rendah. Harta pusako rendah ialah harta pusaka yang masih jelas asal-usulnya, yang berupa harta pribadi atau harta individual yang dimiliki secara pribadi, yang sangat jauh berbeda dengan harta pusako tinggi. Pewarisan harta pusako ini berupa harta pencaharian atau harta yang dimiliki bersama atas suami istri, yang pembagiannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, harta kepemilikan. Di samping harta kekayaan yang berupa material, ada pula harta kekayaan yang berupa moral, seperti gelar pusaka yang diberikan secara turun-temurun. Menurut pandangan kaum adat Minangkabau, orang yang berada atau orang yang banyak hartanya ditinjau dari harta pusaka yang dimilikinya secara turun-temurun. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan harta pusaka di Minangkabau, yang ditinjau dari yang pertama harta pusaka tinggi, yang kedua harta pusaka rendah, dan yang ketiga harta kepemilikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.